Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini saya kembali dapat serangan. Nampaknya para penyerang berusaha menyudutkan saya seolah-olah saya adalah orang yang berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Seolah-olah saya menghina Islam. Saya tidak paham mengapa itu dilakukan walau ini bukan pertama kali terjadi pada saya. Saya memperoleh video-video di berbagai media sosial yang menggambarkan saya sebagai orang yang anti-Islam. Salah satunya, saya digambarkan seolah-olah mendorong umat Islam menjauh dari kitab suci Al-Quran. Ini misalnya dikaitkan dengan video saya Februari lalu. Saya ketika itu mengatakan intinya, umat Islam tidak lagi membutuhkan penghafal Al-Quran. Buat kaum non-Islam mungkin ini mengherankan. Yang perlu diketahui, dalam tradisi Islam ada yang disebut sebagai penghafal atau hafiz Al-Quran. Hafiz Quran adalah mereka yang mampu menghafal semua isi Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Bayangkan, menghafal semua 6.236 ayat yang berbahasa Arab. Tradisi menghafal isi kitab suci ini tidak dikenal dalam agama Kristen atau Buddha atau Hindu atau agama lainnya. Di dalam umat Islam di Indonesia, menghafal Al-Quran adalah sebuah kemampuan yang digelorakan, dianggap penting. Ada sekolah-sekolah yang dengan khusus menyatakan bahwa selain mengajarkan murid mempelajari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, sekolah juga mengajarkan murid menghafal Al-Quran. Ada sejumlah kepala daerah yang juga mensyaratkan pegawai Pemdanya bisa menghafal Al-Quran. Bahkan ada perguruan tinggi terkemuka yang memberikan peluang gratis bagi para penghafal Al-Quran untuk masuk tanpa harus ikut ujian umum yang diikuti para mahasiswa lainnya. Saya mengkritik itu. Menurut saya menghafal Al-Quran diperlukan di masa lalu, ketika segenap peralatan komunikasi untuk merekam belum ditemukan. Namun di masa ini, menghafal Al-Quran tak lagi banyak bermanfaat. Saya tidak menganggap menghafal beberapa surat dan ayat Al-Quran tidak berguna. Saya sendiri menghafal sekitar 15-20 surat dan ayat dalam Al-Quran yang saya gunakan dalam sholat. Tapi di luar itu, apa perlunya menghafal Al-Quran kecuali mungkin Anda adalah seorang dosen atau pengajar Islam? Saya ulang ya, saya tidak mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu belajar isi Al-Quran. Yang saya katakan, umat Islam tidak perlu menghafal seluruh atau sebagian besar ayat Al-Quran karena tidak banyak membawa manfaat. Tapi belakangan ini beredar di media online sejumlah video lama yang mengangkat kembali pandangan saya tentang penghafal Al-Quran, tapi dengan narasi seolah-olah saya menolak umat Islam belajar Al-Quran. Saya tidak tahu kenapa itu dilakukan, tapi saya merasa memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mendelegitimasi saya. Mereka ingin agar saya dianggap sebagai orang yang tidak perlu dipercaya. Saya sih nggak keberatan dengan kritik terhadap pikiran saya, tapi kan kritik itu harus disampaikan secara jujur. Kali ini saya mau bahas kritik itu. Tapi saya hanya pilih salah satu sajalah yang menurut saya cukup pantas didengar, tidak menyebarkan fitnah dan kebohongan, walau tetap tidak sepenuhnya jujur. Video yang akan saya bahas adalah sebuah video 1 Juni yang menampilkan Felix Xiao dengan judul "Benarkah menghafal Al-Quran tidak ada gunanya? Ustadz Felix Xiao skakmat Ade Armando sampai terdiam." Ini dimuat di akun YouTube Kisah Islamik. Saat saya menulis ini sudah ada 223.000 penonton video tersebut. Saya katakan tidak sepenuhnya jujur, karena judulnya menyesatkan, yaitu Felix Xiao skakmat Ade Armando sampai terdiam. Itu bohong. Pertama, Felix di dalam video itu tidak secara tegas menyatakan videonya dia buat untuk menanggapi saya. Felix mungkin saja membuat video itu untuk merespons video saya, tapi dia tidak secara tegas mengatakan dalam video itu dia memang sedang ingin menanggapi pernyataan saya, apalagi menskakmat saya. Kedua, saya juga tidak pernah terdiam mendengar pernyataan Felix. Justru buat saya penjelasan Felix mengandung banyak cacat, dan karena itulah kali ini saya ingin membahas kelemahan argumen dia. Si pemilik akun Kisah Islamik terlihat sepenuhnya setuju dengan Felix. Dia misalnya mengatakan,
Pandangan Ade Armando yang meremehkan penghafal Quran jelas keliru dan gagal menangkap hakikat sejati dari tradisi agung ini. Menghafal Al-Quran bukan sekedar mengingat kata-kata, melainkan menyerap wahyu ilahi yang membentuk jiwa, peradaban, dan karakter umat Islam, katanya lagi. Menghafal Al-Quran merupakan amalan mulia yang tidak hanya mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta, tapi juga membentuk generasi berakhlak mulia dan berpengetahuan luas tambahnya. Buat saya ini mengada-ada. Buat saya menghafal Al-Quran ya sekedar menghafal kata-kata. Menghafal ayat Al-Quran bukanlah amalan mulia. Menyerap wahyu ilahi yang akan membentuk umat Islam yang berakhlak mulia dan berperadaban luas. Kan tidak ada jaminan bahwa kalau seorang mampu menghafal Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang baik. Dia itu cuma bisa mengulang ayat-ayat dalam bahasa Arab yang sudah dihafalkannya tanpa barangkali memahami makna atau ajaran moral yang ingin disampaikan ayat itu. Dan kritik ini pula yang harus saya sampaikan pada Felix, yang komentarnya ditampilkan dalam video itu. Untuk melandasi pandangannya, Felix menggunakan konsep yang dikembangkan Benjamin Bloom pada 1956 yang bicara tentang proses aktivitas pembelajaran. Bloom mengatakan ada tahapan-tahapan dalam proses berpikir dan pemahaman. Mulai dari memorization atau mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Menurut Felix, itu artinya mengingat dan menghafal adalah fondasi paling dasar. Hafalan adalah level paling dasar, dan kalau pengetahuan di level paling dasar saja kita sudah tidak kuasai, apalagi di level yang lebih tinggi. Kalau mau belajar lebih jauh, kata Felix, yang di bawah harus stabil. Tidak ada yang bisa dipahami kalau tidak bisa diingat, direcall. Dengan kata lain, memorization atau menghafal adalah prerequisite, persyaratan mutlak saat orang belajar, kata Felix. Menurut Felix, memorization memang tahapan yang sangat membosankan. Ini memerlukan disiplin mental yang bersedia mengulang-ulang sesuatu tanpa rasa bosan. Effortnya tidak mudah, katanya. Tapi menurut Felix, kita tidak akan mungkin memahami Al-Quran kalau kita tidak mengingat ayat-ayatnya. Kita memahami berdasarkan apa yang diingat. Hampir tidak mungkin memahami, menganalisis, mengevaluasi kalau kita tidak hafal Al-Quran. Felix bahkan mengatakan, nanti di akhirat kita akan dinilai berdasarkan ayat Al-Quran yang ada dalam dada kita. Balasan dari Allah akan sejalan dengan apa yang dihafal dari Quran, ujar Felix. Video ini disaksikan lebih dari 130.000 penonton dan komentar-komentarnya memuat banyak pujian kepada Felix dan serangan terhadap saya. Seorang netizen menulis dengan huruf besar, Ade Armando ini adalah misionaris Kristen yang berpura-pura jadi Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Itu faktanya. Dia tidak membahas pandangan saya, dia tidak membahas penjelasan Felix, dan dia dengan semena-mena menghina misionaris Kristen. Tapi seperti saya katakan tadi, barangkali tujuan video kisah Islamek ini memang adalah untuk menuduh saya adalah orang yang dengan sengaja menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Sekarang kembali ke Felix. Masalahnya saya rasa Felix salah paham. Bloom memang menyebut kata memorization sebagai tahap awal belajar, tapi itu tidak selalu berarti menghafal kata demi kata seperti yang dilakukan para hafiz. Kalau dalam ilmu pasti, memang kita harus menghafal rumus secara eksak. 2 tambah 2 ya memang harus 4. 7 kali 9 memang harus 63. Tapi dalam ilmu sosial, humaniora, tidak ada kepastian kaku untuk menghafal kata per kata. Begitu juga dalam hal mempelajari Al-Quran. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam, memperoleh gelar doktor, profesor, jadi pengajar di sana. Apa mereka dengan sendirinya hafal Al-Quran? Kita semua bisa paham bahwa sebagai orang beragama kita harus bersikap adil, jujur, peduli pada nasib orang miskin, menegakkan kebenaran dan seterusnya tanpa harus hafal ayat-ayat tentang itu semua. Menghafal ayat-ayat Al-Quran akan mengalihkan energi dan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting seperti memahami, menerapkan, menganalisis, dan menggunakannya sebagai panduan hidup.
Umat Islam hanya perlu tahu bahwa di dalam Al-Quran ada ajaran ini, ada ajaran itu. Tapi redaksi kalimatnya, kata per kata, tidak perlulah dihafalkan. Saya tidak anti-Islam, saya tidak anti Al-Quran. Namun menurut saya, menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang penting kita lakukan. Percayalah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.